Shalom, selamat hari Minggu Jemaat GBKP Runggun Cibubur. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 322. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, atas nama Majelis Jemaat, kami menyambut saudara-saudari dengan shalom dan selamat hari Minggu. Khusus untuk saudara-saudara kami yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami sambut dengan kasih. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kami. Warta jemaat dan kegiatan-kegiatan gereja dapat dilihat di warta jemaat yang dibagikan melalui WA Group. Pengantar ibadah. Berdasarkan kalender gerejawi GBKP, minggu ini dinamakan Minggu Kemenangan Kuasa Allah atas Kuasa Kegelapan. Kuasa Allah mengalahkan semua kuasa-kuasa yang ada di dunia ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang sering menjadi ketakutan manusia. Kuasanya mengingatkan kita bahwa Allah menyatakan dirinya sebagai satu-satunya Allah yang patut disembah. Tidak ada Allah lain, hanya Dia yang patut disembah. Percayalah dan serahkanlah hidup kita hanya kepadanya, agar kuasanya menaungi hidup kita sehingga kita mampu melawan kuasa-kuasa dunia ini. Tuhan menang, kita pun menang. Haleluya, amin. Mari kita bernyanyi pada Kidung Jemaat kita nomor 4, bait pertama dan bait kedua. Di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan segalanya, di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dunia ini,
dan di dalam nama Roh Kudus yang tetap bekerja untuk keselamatan dunia ini. Allah telah mengasihi dunia ini, keselamatan sudah dianugerahkannya kepada kita dan membawa kedamaian bagi dunia ini. Amin. Invokasio. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 36. Marilah kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian kita, Kidung Jemaat 340. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Allah yang berkuasa di atas segalanya. Jemaat, kami persilahkan duduk. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ulangan 5 ayat 1-7. Ya Tuhan, dari semua perbuatanmu, sungguh Engkaulah Allah yang esa, yang berkuasa di atas semua yang bernafas di dunia ini. Kita memuji Tuhan atas kuasanya dengan bernyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, kita nyanyikan 2 kali.
Ketidakmampuan melihat kuasa Tuhan kita bacakan secara responsoria. Allah setia dalam firman yang diucapkannya. Adakah Dia menemukan anak-anaknya juga setia dalam imannya? Ya Tuhanku, ya Allahku, seringkali kami tidak sabar menanti pertolongan-Mu dalam kesusahan dan ketakutan kami. Kami mengaku seringkali kami mengabaikan kuasa-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Orang yang bertahan di dalam penderitaan akan diberi kemenangan, tetapi orang tidak setia akan binasa. Seringkali kami tidak setia kepadamu karena kami hanyut dalam godaan dunia, harta, kuasa, harga diri, dan penyakit. Ya Tuhan, ampunilah kami. Allah Maha Kuasa, tidak ada kuasa melebihi kuasa-Nya. Kuasa-Nya membawa keselamatan dan damai sejahtera. Seringkali kami tidak mampu membedakan kuasa-Mu dengan kuasa-kuasa lain, sehingga hidup kami dikuasai dosa. Apa yang menurut kami adalah keuntungan, ternyata adalah kesialan. Apa yang menurut kami adalah berkat, ternyata adalah kutukan. Apa yang menurut kami membawa damai, ternyata adalah kebinasaan. Ya Tuhan, ampunilah kami. Masuk kita ke saat teduh. Mari kita memohon pengampunan atas dosa kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat 436. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Pengampunan dosa, jemaat kami undang berdiri. Dan betapa hebat kuasa-Nya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja,
melainkan juga di dunia yang akan datang. Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Demikian juga firman-Nya. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Yesaya 1 ayat 18 sampai 20. Kita puji Tuhan dengan bernyanyi Kidung Jemaat 34. Kita nyanyikan bait pertama dan kedua. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Pembacaan firman Allah bagian yang pertama diambil dari 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Kami bacakan secara tunggal dari mimbar ini. 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Daud di istana Saul. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah tuanku memerintahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hinggap padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik, dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti,
sekirbat anggur dan seekor anak kambing. Maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku, sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Demikianlah pembacaan firman Allah bagian yang pertama. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Kekasih Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, hati kami melimpah dengan ungkapan syukur dan rasa terima kasih kami kepadamu Tuhan, karena kami meyakini pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati kehidupan sampai pada hari ini. Itu semua karena kasih karunia rahmat-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan secara khusus kami anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Cibubur ini Tuhan, kami rindu bersekutu satu dengan yang lain walaupun melalui virtual. Dan kami percaya Tuhan tidak mengurangi sukacita kami dan tidak mengurangi kehadiran-Mu di dalam kami. Walaupun kami tidak datang ke rumah-Mu Tuhan, tetapi kami percaya Engkau datang ke rumah kami masing-masing, mengunjungi kami dan bersekutu bersama kami di rumah kami masing-masing. Karena itu Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan, biar Tuhan bicara kepada kami. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu nyata dalam seluruh kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Roh Kudus Tuhan tuntun kami, sertai kami, supaya apa yang kami baca, firman Allah yang hidup itu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Bicaralah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, mari kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan baca dari kitab Markus pasalnya yang kelima ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Tema kita hari ini Yesus mengusir setan. Tema yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia untuk perikop ini, Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Markus 5 ayat 1 sampai yang ke-10. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu
dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi. Demi Allah, jangan siksa aku. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. Kemudian ia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Demikian firman Tuhan. Nah, saudara jemaat kekasih Tuhan, dalam perjalanan pelayanan Yesus dari kota ke kota, dari desa ke desa, dia banyak berjumpa dengan orang-orang yang mengalami berbagai macam persoalan. Dari orang sakit sampai orang lumpuh, dari orang mati sampai kepada orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat. Dan hari ini kita belajar tentang bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang pria yang dirasuk oleh begitu banyak roh jahat di Gerasa. Nah, saudara tahu bahwa apa yang dikatakan Alkitab tadi, orang ini tidak bisa dirantai, tidak bisa diajak ngobrol, dia jauh dari kumpulan orang-orang, dan dia senantiasa hidup di dunia orang mati, artinya di kuburan. Dan itu tidak bisa dihadapi oleh siapapun. Karena asal Bapak Ibu tahu saja, dia itu dirasuk oleh setan yang begitu banyak yang namanya Legion. Tapi justru hari itu merupakan hari yang luar biasa bagi pria di Gerasa ini, karena dia berjumpa dengan Kristus. Dan perjumpaan dengan Kristus itu membuat dia dibebaskan, membuat dia mengalami pemulihan, membuat dia mengalami keselamatan, dan dia diampuni, serta setiap roh jahat yang ada di dalam dia boleh pergi meninggalkan pria tersebut. Dan saya percaya bahwa Kristus ada dimanapun, selalu ada perubahan. Kristus menjumpai orang sakit, mereka disembuhkan. Kristus menjumpai orang buta, dia bisa melihat. Kristus menjumpai orang timpang, dia bisa berjalan. Kristus menjumpai orang yang lapar, mereka dikasih makan. Bahkan Kristus menjumpai murid-muridnya di tengah badai persoalan, di tengah laut, dia juga memberikan jalan keluar. Artinya, di mana Kristus ada, di situ ada solusi, di situ ada jalan keluar, di situ ada pembebasan, di situ ada pelepasan bagi setiap orang yang percaya. Nah, saudara, pada waktu Yesus berjumpa dengan ini pria yang kerasukan Legion ini, pria ini disiksa begitu luar biasa. Siang malam dia harus beredar di sekitar perkuburan itu, dan kuasa kegelapan yang mengikat si pria ini luar biasa. Tetapi itu justru membawa dia untuk berjumpa dengan Kristus, sehingga dia mengalami sebuah pemulihan. Yang pertama kita belajar begini, bahwa kalau kita percaya kepada Kristus, kita juga akan mengalami pembebasan. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari dosa. Pembebasan dari apa? Pembebasan dari keterikatan kita dengan dunia ini, kedagingan kita, keterikatan dengan begitu banyak tawaran dunia ini. Saudara, saya percaya tema ini juga berkenan dengan kita mau mendekati 17 Agustus kan, hari kemerdekaan. Nah, kita bukan saja merdeka secara fisik, tidak dijajah lagi oleh penjajah manapun, tapi lebih banyak orang pada masa kini justru terjajah oleh dosa, terjajah oleh kuasa kegelapan, terjajah oleh iblis yang begitu mengikat mereka sehingga mereka tidak mampu untuk mengatasi pergumulan hidup mereka. Dan satu-satunya jalan, setiap orang harus berjumpa dengan Kristus untuk mengalami penebusan di dalam dia. Dan yang kedua kita belajar begini, pada waktu Kristus berjumpa dengan pria ini, justru luar biasanya itu pria yang dirasuk setan ini lebih dulu lari untuk menjumpai Yesus. Sesudah menjumpai Yesus dikatakan bahwa dia bersujud dan menyembah. Dan ini bukan setan sembarangan loh. Ini satu orang itu namanya Legion. Legion itu bukan panggilan untuk setan, tapi Legion itu istilah yang dipakai oleh tentara Romawi untuk menggambarkan begini, bahwa satu legion, satu pasukan Romawi itu terdiri dari 6.000 prajurit.
Bayangkan saja kalau satu legion yang ada di orang itu, berarti ada lebih dari 6.000 setan yang di dalam orang itu. Saudara bayangkan, satu setan aja kita udah kewalahan, apalagi lebih dari 6.000 setan ada di orang itu, di satu orang lagi. Bagaimana bisa rantai-rantai nggak bisa diputuskan? Bagaimana bisa orang bisa menjinakkan dia? Itu tidak bisa. Tetapi yang luar biasa ini, legion ini berlari menjumpai Yesus lalu bersujud di hadapannya. Artinya begini, bahwa setan itu tahu siapa Yesus. Bahkan dia mengatakan dengan perkataan yang luar biasa, Anak Allah yang Maha Tinggi. Berarti setan ini tahu bahwa Yesus ini Anak Allah yang Maha Tinggi. Saya mau mengatakan buat kita begini, kalau setan saja mengakui bahwa Yesus itu Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kalau kita manusia tidak berani mengatakan Yesus itu Anak Allah yang Maha Tinggi, berarti kita lebih bodoh dari setan. Kenapa? Para legion ini saja tahu bahwa Yesus itu Anak Allah. Dan kenapa mereka sujud menyembah? Karena dia tahu yang di hadapannya ini Tuhan, Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan kalau kita orang percaya masih meragukan juga kuasa Kristus, tadi saya bilang kita lebih bodoh dari setan. Karena apa? Setan aja mengakui. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya pada waktu setan itu datang, hal yang ketiga dia bilang begini, pengakuan legion membuktikan bahwa dia tidak berdaya di bawah kaki Yesus. Karena dia datang, dia sujud, dia menyembah, dia katakan Yesus itu Anak Allah yang Maha Tinggi. Itu berarti dia tahu bahwa lawan yang dia hadapi ini tidak bisa ditaklukkan. Lawan yang dihadapi ini tidak bisa sembarangan. Itulah sebabnya dia datang dan mohon pengampunan di awal, ya. Jangan biarkan kami diusir dari tempat ini. Berarti dia tahu bahwa Yesus ini punya kuasa untuk mengusir, punya kuasa untuk menghalau, punya kuasa untuk dapat memerintahkan untuk semua setan-setan itu pergi. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setan-setan ini sebenarnya tidak mampu bertahan di hadapan Kristus. Walaupun mereka lebih dari 6.000 setan. Bayangkan aja 6.000 setan itu minta supaya jangan dia diusir dari sini. Lalu sepertinya kok Yesus mengikuti permintaan mereka. Tapi coba kalau kita perhatikan bacaan itu baik-baik, Yesus sebenarnya tidak mengikuti apa yang mereka mau. Kan yang mereka mau itu supaya mereka dikeluarkan aja dari itu orang, lalu habis itu kan orang itu sudah bebas, mereka boleh berkeliaran lagi di situ. Lalu Yesus lihat apa? Kalau dalam cerita ini memang tidak dibaca lengkap ya, bacaan kita ini. Ada babi-babi itu yang cukup banyak. Lalu dibilang sama si legion ini, nanti kami dimasukkan aja ke babi-babi itu. Dan sepertinya Yesus mengikuti perintahnya mereka. Oke, dimasukkan situ. Tapi akhirnya babi-babi itu terjun ke dalam jurang. Artinya jurang maut yang dipilih oleh babi itu diperintahkan oleh Yesus. Sehingga walaupun itu dia masuk ke babi-babi itu, akhirnya babi-babi itu terjun ke jurang. Mati dia, kita makan babi panggang, kita makan tuh setan-setan. Ya. Apalagi BPK ya. Babi panggang karo. Ya. Artinya bahwa kalau memang itu yang Yesus lakukan, artinya Yesus tidak setuju dengan apa permintaan mereka. Karena Yesus berkuasa. Oke, kamu bilang masih masuk di babi-babi, oke aku kasih masuk. Tapi habis itu aku suruh babi-babi itu masuk ke dalam jurang dan mati semua di situ. Ya. Artinya untuk menyelamatkan satu orang saja, Kristus mengorbankan lebih dari 2.000 babi. Kalau satu ekor babi sekarang berapa ya? Ya kali aja 2.000, ya 2.000 ekor gitu ya. Dan itu harga yang dibayar untuk menyelamatkan satu orang ini. Artinya Kristus lebih suka memenangkan jiwa daripada binatang-binatang yang mungkin juga ciptaan dia tapi tidak lebih berharga daripada jiwa manusia. Itulah sebabnya Yesus itu punya kuasa untuk menyelamatkan tuh orang ya, sehingga akhirnya dia dibebaskan. Dan apa yang terjadi ketika Kristus membebaskan orang itu? Dia dibebaskan, dia diselamatkan, dia diampuni, dia dibebaskan dari kuasa setan yang mencengkeram dia. Dan pada akhirnya saya percaya dia mengalami kesembuhan. Karena selama ini dia sakit, dia diikat,
dia tidak mampu bergaul dengan orang, dia tidak bisa mencari Tuhan, dia tidak bisa mendekat kepada Tuhan karena iblis mengikat dia begitu kuat. Tetapi berjumpa dengan Yesus, dia mengalami pembebasan, baik secara fisiknya dipulihkan, baik secara rohani, terutama secara rohani, imannya dipulihkan sehingga dia bisa kembali kepada kehidupan normal. Dan saya melihat begini, bahwa setiap orang yang berjumpa dengan Kristus itu mereka mengalami perubahan. Siapapun mereka. Saudara, kita bicara tentang perempuan Samaria yang sudah 5 kali gagal dalam pernikahannya, berjumpa dengan Yesus di sumur Yakub dalam Injil Yohanes pasal 4. Lalu kita lihat orang itu akhirnya mengalami perubahan. Yesus berjumpa dengan seorang pemuka agama Yahudi, ya, yang namanya Nikodemus. Di dalam Injil Yohanes pasal 3, Nikodemus akhirnya Yesus bilang engkau harus dilahirkan kembali. Dan Nikodemus mengalami perubahan. Yesus berjumpa dengan seorang kepala pemungut cukai yang korupsinya minta ampun, si pendek itu, Sakeus. Dan dia mengalami perubahan. Yesus berjumpa dengan seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Lalu dia mau dilempari dengan batu oleh orang-orang pada saat itu. Dan Yesus berjumpa dengan dia, akhirnya tidak ada yang berani melemparkan dia, tapi malah perempuan ini diselamatkan. Bahkan kita bisa cerita dengan banyak lagi. Para murid ketika Yesus berjumpa dengan mereka, mereka mengalami perubahan. Dan juga ini pribadi yang baru kita baca, yang pria yang ada di Gerasa ini. Artinya buat kita begini, pertanyaan paling penting buat kita, apakah kita mengalami perubahan ketika kita berjumpa dengan Yesus? Ataukah kita hari ini sama dengan dulu? Nanti ditanya, apa kabar? Oh, masih seperti yang dulu. Kenapa tidak berubah-berubah? Jawabannya sangat alkitabiah. Sebagaimana Yesus tidak berubah, aku juga tidak berubah. Ya, tidak seperti itu. Saudara, perjumpaan dengan Yesus itu harus mengalami perubahan. Dan kalau saudara bertahun-tahun mengatakan berjumpa dengan Kristus dan saudara tidak mengalami perubahan, coba tanya saudara berjumpa dengan siapa sesungguhnya? Kalau saudara berjumpa dengan Tuhan, pasti ada perubahan yang kuat dalam hidup saudara. Nah, itu bisa terjadi kalau begini. Saya percaya perubahan akan terjadi kalau kita mengambil langkah yang pertama, percaya sungguh kepada Tuhan. Orang di Gerasa itu ketika dia percaya pada Tuhan, ketika Kristus mengusir setan dari dirinya, dia diselamatkan, dia mengalami perubahan hidup. Lalu yang kedua, apa yang mau kita lakukan supaya kita juga mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita? Cari dia. Alkitab selalu bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Atau dalam Yesaya 55 ayat 6, firman Tuhan mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan yang terakhir, yang ketiga, yang harus kita lakukan supaya kita mengalami perubahan hidup dalam kuasa Kristus. Yang pertama dia bilang, percaya sungguh kepadanya. Yang kedua, dia bilang, carilah dia dalam setiap kesempatan hidupmu, supaya engkau juga ditemui dan engkau dibaharui. Lalu yang ketiga dia bilang, hiduplah dalam rancangan Tuhan. Ketika kita hidup dalam rancangan Tuhan, maka semua rancangannya yang indah itu akan kita nikmati, akan kita dapati. Keluarga kita dipulihkan, pribadi kita dipulihkan, ekonomi kita dipulihkan, hidup kita dibaharui. Bahkan kita bisa melewati COVID-19 ini dengan penuh kekuatan daripada Tuhan. Karena apa? Kita percaya kepadanya, kita memasukkan hidup kita dalam rancangannya, kita mencari dia. Itu adalah cara terbaik supaya kita juga mengalami kuasa Allah. Kita mengalami kuasa Tuhan yang mengusir semua kekhawatiran kita, ketakutan kita, apapun yang kita hadapi. Tuhan yang akan membuatnya menjadi indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar hari ini. Kiranya apa yang sudah kami renungkan Tuhan, Engkau tanamkan itu jauh di dalam hati kami. Membiarkan firman Tuhan itu berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Sehingga oleh hidup kami, banyak orang dipermudah untuk masuk ke dalam kerajaan Allah.
Dan oleh firman-Mu kami mengalami perubahan dari waktu ke waktu, makin serupa dengan Kristus, makin setia kepada Tuhan, dan ada di dalam rancangan Tuhan yang besar. Tuhan tolong kami, apapun yang sudah kami renungkan dari pria di Gerasa yang dirasuk oleh begitu banyak setan, tetapi dia dibebaskan oleh Kristus, oleh kuasanya, maka kami juga mau mempercayai Engkau Tuhan. Kami mau mencari Engkau, dan kami mau memasukkan setiap rancangan hidup kami dalam tangan-Mu. Karena kami percaya hanya dengan Engkau kami mengalami sukacita sejati, kami mengalami berkat Tuhan. Terima kasih, hamba mohon meteraikan setiap kebenaran ini dalam hati anak-anak-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Mari saudara jemaat, saya persilakan kita berdiri dan bersama-sama dengan setiap orang percaya di segala abad dan tempat kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan ucapan syukur kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar untuk pemberian persembahan ucapan syukur kita kepada Tuhan diambil dari Lukas 12 ayat 23 sampai 24. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, namun demikian diberi makan oleh Bapa. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita menyanyikan PKJ 264 bait yang pertama. Kita menaikkan doa syafaat kita dan juga doa persembahan. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur
Oleh karena dalam ibadah ini kami diberikan kesempatan dan kehormatan dari Tuhan memberikan persembahan yang terbaik dari apa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan supaya ketika kami memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Kami memberi dengan penuh kegembiraan oleh karena kami percaya semua yang kami punyai adalah milik-Mu, dan setiap yang kami beri pun juga itu datang dari dalam tangan-Mu. Karena itu berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mengulurkan tangannya untuk memberikan persembahan ini. Berkati di tengah pekerjaan, berkati di tengah keluarga, berkati dalam setiap aktivitas usaha mereka, bahkan masa depan mereka kami taruh dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Melalui setiap apapun yang mereka telah persembahkan kepada Tuhan, Tuhan mengembalikan itu berlipat kali ganda dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami datang membawa jemaat-Mu Tuhan di GBKP Runggun Cibubur ini. Kami berdoa secara khusus Tuhan untuk jemaat yang ada di Runggun ini. Tuhan, Engkau tahu mereka satu persatu. Engkau kenal mereka masing-masing secara pribadi. Karena itu hamba mohon Tuhan lindungi mereka dimanapun mereka melakukan aktivitas, dalam tanggung jawab apapun yang Tuhan sedang percayakan bagi mereka. Tuhan tolong mereka. Bahkan kami pertaruhkan seluruh kehidupan jemaat-Mu ini di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Lindungi daripada yang jahat, bahkan di dalam masa-masa COVID-19 ini Tuhan, kami mohon perlindungan Tuhan atas hidup mereka. Kami juga berdoa Tuhan menyerahkan majelis jemaat, pendeta Tuhan, biar Tuhan juga pakai mereka di dalam kuasa-Mu Tuhan untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini dalam berbagai aktivitas, entah itu melalui media sosial. Kami doakan supaya semua pelayanan di tempat ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk petugas-petugas pelayanan kebaktian, baik itu Tuhan bagian tim multimedia, bahkan juga petugas kebaktian yang lain. Kami berdoa supaya Tuhan berkati semua kami yang ada dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ini, sehingga oleh pekerjaan Tuhan ini kami boleh mempermuliakan Tuhan, kami boleh menjadi saksi Tuhan. Kami juga mau berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kami berdoa menyerahkan Jaya Nina Tuhan, Brupinem. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati dan menolong. Kami tidak tahu apa yang menjadi sakit penyakitnya, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus kiranya Tuhan yang akan mengangkat setiap sakit penyakit. Karena kami baru saja mendengar kebenaran firman Tuhan bahwa setiap orang yang membutuhkan Engkau, yang meminta pertolongan-Mu, maka Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Karena itu Tuhan tolong saudara kekasih kami ini supaya dia boleh sehat kembali dapat melakukan aktivitas. Kami berdoa juga Tuhan menyerahkan jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan berkati mereka, bahkan juga yang berulang tahun pernikahan. Tuhan juga berkati keluarga mereka, pegang tangan mereka, berjalanlah bersama-sama dengan mereka, sehingga hidup mereka boleh sungguh ada karena kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa menyerahkan jemaat Tuhan yang telah mempersembahkan persembahan mereka, entah itu persembahan ucapan syukur, perpuluhan. Kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka semua dalam setiap apapun yang telah mereka persembahkan. Kami tidak lupa juga mendoakan bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami percayakan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Bahkan pemerintah kami supaya mereka tidak salah dalam mengambil keputusan. Sehingga apapun yang mereka lakukan, Tuhan kiranya dipuji, dipermuliakan, diagungkan. Berikan hikmat bagi pemerintah kami. Kami juga mendoakan gereja-Mu Tuhan. Dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, ada banyak gereja yang belum bisa dibukakan untuk kembali bersekutu seperti biasa. Tapi kami berdoa supaya setiap kebenaran firman Tuhan yang disiarkan baik melalui media sosial ataupun live streaming ataupun juga Tuhan melalui Zoom, kami doakan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cibubur ini Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang ada di mana saja yang bersekutu pada hari ini, kiranya mereka tetap ditolong, dikuatkan oleh Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin.
Mari Bapak Ibu Saudara jemaat kekasih Tuhan, kita akan berdiri dan akan membacakan tekad kita. Secara responsoria kita akan membacakan tekad ini. Allah senantiasa setia menyatakan kuasa-Nya bagi orang yang tetap sabar dan teguh dalam imannya. Ya Tuhan, bekerjalah kuasa-Mu di dalam hidup kami, kuatkanlah kami, lingkupilah kami dengan kuasa-Mu, agar kuasa yang lain tidak bisa menguasai hidup kami. Firman Allah, sebab tidak ada mantra yang mampan terhadap bangsaku, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada bangsanya keajaiban yang dibuat Allah. Seperti Engkau menjaga Israel dari semua kuasa kegelapan, aku percaya tidak ada kuasa mantra dan tenungan yang mampu mengalahkan aku, karena aku kepunyaan Kristus. Allah memanggil anak-anaknya supaya saling menopang, seperti Allah telah menopang kehidupan manusia. Ya Tuhan, kami berjanji, kami akan melawan kuasa kegelapan. Kami sungguh percaya kuasa Kristus yang sudah mengalahkan semua kuasa kegelapan ada dalam diri kami. Untuk meneguhkan janji kita kepada Allah, kita menyanyikan Kidung Jemaat 339 bait yang pertama dan kedua. Lawan kuasa
memberkati.